Halo, ketemu lagi sama gua Kodar Gaul yang selalu memberikan kalian tutorial seputar bahasa pemrograman. Yang akan selalu berusaha untuk dapat memberikan kalian tutorial dengan code sesimpel dan sederhana mungkin. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorial kita hari ini. Namun kalau kalian belum subscribe channel gua, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Agar gua selalu semangat untuk membuat video-video baru. Oke, kita mulai aja tutorial kita hari ini, yaitu tentang login dengan HTML dan PHP. Gimana sih cara membuat login dengan HTML dan PHP? Yang pertama, lu pasti harus membuat user interface-nya. Oke, gua akan membuat user interface-nya dengan nama user misalnya. Kemudian input type adalah teks, kemudian name-nya adalah txt nama user. Oke, ini gue BR. Kemudian gue akan tulis ini adalah password. Kemudian ini adalah password. Oke, ini adalah password. Oke, kemudian di sini adalah input type submit untuk membuat button. Gue misalnya login masuk gitu ya, gue tulis. Oke, gue save, gue coba lihat hasilnya, gue refresh. Nanti dia akan menghasilkan tampilan seperti ini. Oke, yang kurang apalagi? Yang kurang adalah formnya. Jadi kalau lo mau buat login, karena lo pengen ngelempar ke PHP, lo harus menggunakan form. Itu form action dan metode pelemparannya atau metode pengirimannya. Metode pengirimannya gue menggunakan post. Pastikan lo jangan menggunakan get. Karena kalau get, hasil inputan lo akan kelihatan di URL. Sedangkan username dan password itu tidak boleh di-share. Oke, kemudian action. Actionnya gue mau lempar kemana alamatnya, yaitu gue lempar ke diri gue sendiri atau ke file ini sendiri dengan nama login.php. Di sini gue namanya login.php, jadi gue ngelempar ke diri sendiri. Oke, kemudian jangan lupa tutup formnya /form. Oke, lanjut, gue coba refresh. Jadi kalau gue ketik misalnya Kodar Gaul, passwordnya 123 gitu ya. Gue klik login masuk, loh kok belum dapat apa-apa? Iya, karena PHP-nya kita belum tulis apa-apa. Oke, gue akan print R, $post, gue save, gue coba refresh. Oke, dia akan mendapatkan yang tadi barusan gue input. Selanjutnya gimana caranya gue mengcompare atau membandingkan isi yang diinput oleh user dengan yang ada di database. Yang pertama gue harus mengkonekkan PHP-nya dulu dengan si MySQL-nya dengan cara adalah mysqli_connect. Oke, ini gue komen dulu. Kemudian connect-nya yang pertama diminta host-nya. Jadi gue tuliskan localhost. Kemudian diminta username-nya. Username-nya gue adalah root php-admin gue. Kemudian password-nya adalah 123, password di php-admin gue ya. Ini nanti menyesuaikan dengan password yang ada di php-admin lo. Oke, kemudian database name-nya apa? Di sini gue udah sediain. Di sini database name gue adalah pemweb dengan tabel master user. Oke, jadi gue akan tulis pemweb. Oke, kemudian gue akan melakukan query. Namanya query-nya gue tulis select all from master user. Where nama sama dengan $post, yaitu tadi adalah txt nama user. And pass sama dengan txt password. Oke, jadi kalau lo melakukan echo $key, kalau gua refresh di sini, nanti dia akan mendapatkan hasilnya select all from master user where nama Kodar Gaul and pass 123. Jadi gua mengecho string ini hanya string biasa gitu ya. Gua akan melakukan echo, gua melakukan echo di sini. Kemudian dia akan mencetak hasilnya di sini. Oke, ini kenapa gua tadi ada kutip 2, tadi kan gua menuliskannya seperti ini, kutip 2 kemudian titik gitu ya. Itu maksudnya apa? Itu karena gue pengen manggil variabel yang ada di sini. Sedangkan ini adalah string. Oke, jadi kutip 2 yang pertama ini adalah untuk menutup dari kutip 2 yang di sini. Ini bukanya, kemudian ini adalah tutupnya.
Kemudian ini juga buka lagi. Kemudian ini adalah tutupnya. Oke, kemudian kenapa ada titik? Karena ini adalah string biasa dan ini adalah variabel, jadi gue harus pisahin dengan menggunakan titik. Oke, ini juga sama, ini kutip bukanya, ini adalah kutip tutupnya. Jadi stringnya hanya kutip 1 di sini. Ini juga sama. Ini kutip tutup dari si ini. Oke gitu, jadi kalau lo echo nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian gue akan mengeksekusi query yang ada di sini. Gue akan melakukan eksekusi. Caranya gimana? Yaitu dengan cara MySQL underscore query. Oke, jadi kalau query dia akan minta pertama kali linknya. Linknya adalah ini. Jadi gue akan menuliskan. Gue taruh dalam variable MySQL connect. Jadi gue akan taruh ini di sini untuk linknya. Kemudian query-nya yang tadi ini variable key. Gue akan tulis variable key. Oke, kemudian ini nanti akan menampilkan hasil. Berarti gua harus taruh dulu di dalam variable. Oke, gua akan print R hasilnya. Gua save, gua coba refresh. Nanti dia akan memberikan hasilnya. Current field 0, kemudian field count 4, dan seterusnya. Di sini yang lu harus perhatikan adalah num rows-nya 0. Kenapa num rows-nya 0? Karena tidak ada data yang sesuai. Tidak ada nama usernya Coder Gaul dengan password 123. Kalau lu lihat di sini nggak ada. Gua cuma punya user. Namanya dengan user dan password 123. Sekarang gue coba user 123 atau Budi 321. Oke, gue akan coba user 123. Klik masuk, dia akan bilang nomor proses 1. Begitu pula dengan Budi. Gue tulis 321, maka dia akan nomor proses 1. Tapi kalau Budi, misalnya gue passwordnya sasaran seperti ini, klik dia akan nomor proses 0. Karena Budi passwordnya adalah 321. Oke, selanjutnya gimana caranya mengkomunikasikan bahwa kalau num rows 1 adalah loginnya berhasil. Kalau di bawah 1 berarti gagal gitu ya. Lu tinggal tulis saja kayak gini. Jika MySQL num rows, buka kurung tadi hasilnya, lebih besar dari 0, maka gua akan nuliskan echo login berhasil. Oke, selain itu akan bilang login gagal. Oke, gua akan refresh, dia akan bilang login gagal. Kemudian kalau gua tulis user, passwordnya 123, dia akan bilang login berhasil. Oke, begitu cara membuat login. Kemudian yang menjadi masalah lagi, kalau user pertama kali masuk misalnya seperti ini, gua klik URL-nya, kemudian gua enter, dia akan menampilkan error. Errornya ini apa? Dia bilang katanya TXT nama user dan TXT password dia tidak menemukan gitu ya. Kenapa PHP bilang gitu? Karena di sini saat pertama kali dijalanin semua akan dijalankan dari atas ke bawah, dia akan dibaca dari atas ke bawah. Sedangkan ini belum pernah dikirim. Jadi HTML akan melakukan pengiriman PHP saat diklik submit gitu ya. Sedangkan ini belum pernah dikirim. Jadi dia PHP bingung nih. Kok gue disuruh ngerjain TXT nama user dan TXT password padahal belum pernah dikirim. Oke. Kalau gue klik di sini login masuk, dia akan bilang login gagal karena dia sudah dikirim dan dia akan melakukan pengecekan di sini. Oke, kemudian gimana caranya menghilangkan error di sini? Lo gampang, itu tinggal menggunakan di sini aja iset. Apakah si nama usernya sudah terset gitu ya? Kalau sudah, maka gua akan lakukan perintah yang ini. Seperti ini. Oke, gue save, gue coba refresh. Oke, dia akan hilang. Oke, sekarang gue coba lagi untuk login masuk user 123. Oke, login berhasil atau Budi 321, login berhasil. Oke, gue klik enter. Oke, nggak masuk ya. Oke, Budi dengan passwordnya salah, login gagal. Oke, begitu saja tutorial kita hari ini untuk pembuatan login dengan HTML dan PHP. Jika kalian pengen nambahin sesuatu atau kalian pengen bertanya sesuatu mengenai tutorial pada sesi ini, silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Kemudian kalau kalian suka sama video ini, silakan klik like dan bagikan share ke teman-teman kalian. Oke, demikian tutorial gua hari ini. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Thank you guys.